didefinisikan sebagai cedera kepala dengan skor Glasgow Coma Scale antara 9 hingga 13. GCS adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien setelah cedera kepala. Pada cedera kepala sedang, pasien mungkin mengalami gejala seperti batuk, kebingungan, atau ketidakmampuan untuk membuka mata secara spontan. Selain itu, pasien dengan cedera kepala sedang mungkin juga menunjukkan tanda-tanda fisik seperti mual, muntah, atau sakit kepala yang persisten. Penting untuk memahami bahwa cedera kepala sedang merupakan kondisi serius yang memerlukan evaluasi medis segera dan perawatan yang tepat. Penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi yang memfasilitasi pemulihan pasien dengan lebih baik. Yang berikut adalah etiologi dan penyebab. Etiologi cedera dan penyebab kepala sedang dapat bervariasi tergantung pada mekanisme cedera yang terjadi. Beberapa etiologi pada dan penyebab umum cedera kepala sedang meliputi trauma kepala akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Kecelakaan kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab utama cedera kepala sedang. Yang kedua adalah jatuh. Jatuh dari ketinggian, tergelincir, atau kecelakaan saat beraktivitas fisik dapat menyebabkan cedera kepala sedang. Yang ketiga, kecelakaan olahraga. Cedera kepala sedang juga dapat terjadi akibat kecelakaan saat berolahraga, terutama berolahraga kontak seperti sepak bola, rugby, atau tinju. Yang keempat, kecelakaan kerja. Pekerja di sektor konstruksi, industri, atau sektor lain yang menyebabkan risiko cedera kepala sering mengalami cedera kepala sedang akibat kecelakaan kerja. Yang kelima adalah kekerasan. Tindakan kekerasan fisik atau kejahatan dapat menyebabkan cedera kepala sedang pada korban. Yang keenam, benturan olahraga. Olahraga seperti sepak bola, hoki, atau rugby dapat menyebabkan cedera kepala sedang akibat benturan yang keras. Yang berikutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala kepala sedang dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera dan individu yang terkena. Beberapa tanda dan gejala umum cedera kepala sedang meliputi yang pertama, gangguan kesadaran. Pasien dapat cedera kepala sedang mungkin mengalami penurunan kesadaran seperti kebingungan, kantuk, atau sulit untuk berjaga. Yang kedua, sakit kepala. Sakit kepala yang persisten atau semakin parah setelah cedera kepala dapat menjadi tanda cedera kepala sedang. Yang ketiga, mual dan muntah. Pasien dapat mengalami mual dan muntah setelah cedera kepala sedang yang dapat disebabkan oleh gangguan pada pusat pengaturan mual di otak. Yang kedelapan adalah keluhan neurologis lainnya. Pasien juga dapat mengalami gejala neurologis lainnya seperti kelemahan pada bagian tubuh tertentu, kesulitan berbicara, atau gangguan koordinasi. Yang berikut adalah komplikasi. Komplikasi cedera kepala sedang dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera dan respon terhadap perawatan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat cedera kepala sedang meliputi yang pertama, edema otak. Pembengkakan otak atau edema otak adalah komplikasi serius yang terjadi setelah cedera kepala sedang. Yang kedua, hematoma intrakranial, akumulasi darah di dalam tengkorak, atau hematoma intrakranial dapat terjadi setelah cedera kepala sedang. Yang ketiga, infeksi. Cedera kepala sedang dapat meningkatkan risiko infeksi, terutama infeksi pada luka kepala atau infeksi sistemik yang dapat mempengaruhi pemulihan pasien. Yang keempat adalah gangguan neurologis jangka panjang. Beberapa pasien dengan cedera kepala sedang mungkin mengalami gangguan ini, seperti gangguan kognitif, gangguan motorik, atau gangguan sensorik. Yang kelima, gangguan psikologis. Pasien dengan cedera kepala sedang juga berisiko mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan,
komplikasi jangka panjang setelah cedera. Yang ketujuh, disabilitas jangka panjang. Cedera kepala sedang yang parah dapat menyebabkan disabilitas jangka panjang yang memengaruhi kemampuan pasien untuk berfungsi secara mandiri. Berikut ada patofisiologi. Patofisiologi cedera kepala sedang melibatkan serangkaian perubahan biologis kompleks yang terjadi setelah terjadinya trauma di kepala. Bukti berikut adalah gambaran umum dari patofisiologi cedera kepala sedang. Yang pertama, trauma primer. Trauma primer terjadi saat terjadi benturan langsung pada kepala yang menyebabkan kerusakan fisik pada jaringan otak, pembuluh darah, dan struktur kepala lainnya. Yang kedua adalah respon inflamasi. Setelah trauma terjadi respon inflamasi yang kompleks sebagai upaya tubuh untuk memperbaiki kerusakan jaringan. Yang ketiga adalah edema otak. Setelah satu komplikasi umum cedera kepala sedang adalah edema otak, yaitu pembengkakan otak akibat penumpukan cairan di dalam jaringan otak. Yang keempat adalah gangguan metabolik. Cedera kepala sedang dapat mengganggu metabolisme otak dan menyebabkan ketidakseimbangan ion, perubahan konsentrasi neurotransmitter, serta gangguan energi seluler. Yang kelima, kerusakan vaskuler. Trauma kepala juga dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah otak yang dapat mengakibatkan pendarahan intrakranial atau gangguan aliran darah ke otak. Yang keenam ada kaskade reaksi seluler. Cedera kepala sedang juga dapat memicu kaskade reaksi seluler yang kompleks, termasuk pelepasan neurotransmitter eksitatorik, aktivasi enzim proinflamasi, dan perubahan struktural pada level seluler. Yang berikut ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik yang dilakukan untuk mengevaluasi cedera kepala sedang dapat mencakup beberapa tes dan prosedur untuk membantu dalam diagnosis dan penanganan yang tepat. Beberapa pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan pada pasien dengan cedera kepala sedang meliputi yang pertama computed tomography atau CT scan kepala. CT scan kepala digunakan untuk mendeteksi cedera otak, hematoma intrakranial, edema otak, atau kerusakan struktural lainnya pada otak. Yang kedua adalah magnetic resonance imaging atau MRI kepala. MRI kepala dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang struktur otak, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Yang ketiga ada EEG, digunakan untuk mengevaluasi aktivitas listrik otak dan dapat membantu dalam diagnosis gangguan aktivitas listrik otak setelah cedera kepala. Yang keempat adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah rutin seperti hitung darah lengkap, elektrolit, dan fungsi hati dapat membantu dalam mengevaluasi kondisi umum pasien dan mendeteksi adanya perubahan yang terkait dengan cedera kepala. Yang kelima, pengukuran tekanan intrakranial. Pengukuran tekanan intrakranial dapat dilakukan untuk memantau tekanan dalam tenggorokan pasien. Yang keenam, pemeriksaan otot mata. Pemeriksaan nervus cranialis termasuk pemeriksaan otot mata dan refleks pupil dapat dilakukan untuk mengevaluasi fungsi saraf kranial dan mendeteksi adanya kerusakan saraf setelah cedera kepala. Berikut ada diagnosa. Diagnosa keperawatan untuk pasien dengan cedera kepala sedang bertujuan untuk memberikan keperawatan holistik yang sesuai dengan kondisi pasien dan memfasilitasi pemulihan yang optimal. Beberapa diagnosa keperawatan yang dapat diberikan untuk pasien dengan cedera kepala sedang meliputi yang pertama, gangguan integritas kulit. Diagnosa ini dapat
dapat diberikan jika pasien mengalami luka kepala atau perlu pemantauan ketat terhadap tanda-tanda infeksi pada luka kepala setelah cedera kepala. Yang kedua, gangguan persepsi sensori perseptual. Pasien dengan cedera kepala sedang mungkin mengalami gangguan sensori perseptual seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau persepsi sensorik lainnya yang memerlukan pemantauan dan intervensi yang tepat. Yang ketiga adalah gangguan kuping. Pasien dengan cedera kepala sedang dengan keluarganya mungkin mengalami stres yang signifikan dan memerlukan dukungan emosional serta strategi coping yang efektif selama proses pemulihan. Yang keempat, risiko cedera. Pasien dengan cedera kepala sedang berisiko mengalami komplikasi seperti edema otak, infeksi, atau pendarahan intrakranial yang memerlukan pemantauan ketat dan intervensi pencegahan. Yang kelima, gangguan mobilitas fisik. Pasien dengan cedera kepala sedang mungkin mengalami gangguan mobilitas fisik akibat kelemahan otot, gangguan keseimbangan, atau gangguan motorik lainnya yang memerlukan rehabilitasi dan perawatan fisioterapi.